Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mimin harap kalian semuanya baik-baik saja. Karena pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film dari Korea dengan judul Officer Black Belt. Bercerita tentang seorang pria tampan mirip Mimin yang memiliki keahlian hebat dalam seni bela diri. Si pria kemudian menggunakan kemampuannya untuk bergabung dengan sebuah divisi yang bertugas memantau para tahanan maupun orang dalam pengawasan khusus menggunakan sebuah gelang pengawasan elektronik. Dan tentu saja pekerjaan tersebut tidaklah mudah karena dia harus melawan begitu banyak orang berbahaya untuk bisa menangkap para pelaku kejahatan, terkhususnya para pedofil. Jadi bagaimanakah alur cerita dari film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang pria muda dan tampan, kira-kira 11-12 dengan Mimin, yang bernama Lee Jung-do. Jung-do sendiri bukanlah pria biasa saja, karena memiliki keahlian di bidang olahraga, khususnya olahraga bela diri. Selain itu, Jung-do juga memiliki hobi untuk bermain game bersama dengan keempat sohibnya, yakni Lembab, Cacing, dan penulis K. Hari itu setelah selesai bermain game, Jung-do kemudian membantu ayahnya untuk mengantarkan pesanan ayam kepada pelanggannya di salon. Setelah itu, saat akan pulang, Jung-do melihat ada seorang pria tahanan rumah yang sedang menyerang seorang petugas bernama Cho Min-jo. Akan tetapi setelah beberapa kali gelut, si pria pun menggunakan pecahan botol untuk bisa menusuk petugas Cho. Melihat hal tersebut, Jung-do pun langsung saja turun tangan dan melumpuhkan si pria dengan mudah. Keesokan harinya, karena tindakan penyelamatan semalam, Jung-do diberikan penghargaan dari Balai Pemasyarakatan Seoul. Setelah itu, dia juga ditemui oleh atasan dari petugas sebelumnya bernama Kim Soo-min. Pak Kim yang juga tertarik dengan kemampuan bela diri dari Jung-do. Dia pun memanggil Jung-do untuk menjelaskan mengenai divisi mereka dan pekerjaan dari mereka. Rupanya divisi mereka bertugas untuk mengawasi para tahanan rumah dengan menggunakan gelang elektronik. Dan jika si tahanan melakukan hal yang mencurigakan, maka mereka harus melakukan tindakan seperti yang sebelumnya terjadi. Dan karena Jung-do memiliki kemampuan bela diri yang baik, Pak Kim kemudian memohon supaya Jung-do mau untuk menggantikan petugas Cho sementara waktu, karena petugas Cho sendiri sedang dirawat akibat luka serangan semalam. Setelah berpikir, Jung-do kemudian bilang kalau dia sebenarnya lebih suka melakukan sesuatu yang menyenangkan, namun dia akan mempertimbangkan tawaran itu. Pak Kim kemudian memaklumi hal itu dan juga meminta Jung-do untuk memikirkan tawarannya lagi. Karena pekerjaan tersebut merupakan sebuah pekerjaan yang mulia karena bisa menjaga warga yang tidak bersalah dari orang-orang jahat. Jung-do setelah itu kemudian membicarakan hal itu dengan ayahnya. Dan si ayah kemudian meminta Jung-do untuk mencobanya saja. Lagi pula dia bisa menggunakan keahlian bela dirinya agar tidak sia-sia. Akhirnya saat besok hari, Jung-do kemudian pergi ke kantor Balai Pemasyarakatan untuk memulai bekerja. Di situ Pak Kim juga memperkenalkan Jung-do dengan semua petugas yang ada. Jung-do juga diajari menggunakan program untuk memantau para tahanan yang menggunakan gelang elektronik. Rekan dari Jung-do yakni Dong-won juga menjelaskan kalau kebanyakan orang yang mereka awasi adalah pelaku seksual anak di bawah umur alias pedofil dan juga para pembunuh. Selain mengawasi, mereka juga harus menelpon pelaku jika gelang yang digunakan memiliki baterai di bawah 30% atau si pelaku keluar dari area pembatas. Mereka juga harus bergerak ke tempat pelaku apabila panggilan telepon mereka tidak diangkat. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Jung-do mendapatkan notifikasi dari seorang pelaku pedofil yang bernama Lee Yang-ho yang baterainya lemah. Melihat hal itu, Jung-do pun menelpon Yang-ho untuk menyuruhnya mengisi kembali daya baterainya. Akan tetapi Yang Ho di situ tidak memberikan respon yang baik dan malah memutuskan teleponnya. Karena merasa mencurigakan, Jung-do kemudian melaporkan hal itu kepada Pak Kim. Dan Pak Kim juga segera menyuruh untuk melakukan pengecekan. Jung-do setelah itu melakukan persiapan dengan menggunakan rompi anti peluru
serta juga diberikan sebuah pistol setrum. Setelah itu, mereka berdua pun pergi untuk melakukan pengecekan. Ketika sampai, Jungdo kemudian meminta Pak Kim untuk melakukan pengecekan ke dalam, sementara dia akan menunggu di bawah jendela. Hal ini dikarenakan Jungdo yakin kalau Yong-ho akan kabur lewat jendela ketika diperiksa. Pak Kim kemudian pergi untuk mengecek, dan terlihat kalau Yong-ho ternyata hendak untuk memperkaos seorang anak. Dan benar saja, Yong-ho yang sudah ketahuan dia pun langsung saja mengambil pisau dan kabur lewat jendela. Dia pun kemudian dihadang oleh Jungdo, dan yang terjadi. 당신은 묵비권을 행사할 권리가 있고 당신이 하는 말. Setelah itu, mereka berdua juga melakukan penangkapan kepada seorang pelaku pedofil yang sedang memantau anak-anak. Karena kinerja dari Jungdo sangatlah baik, Pak Kim kemudian menawarkan untuk mentraktir makanan. Namun tanpa ragu, Jungdo pun meminta supaya Pak Kim mentraktir ketiga sohibnya juga. Karena sudah terlanjut menawarkan, Pak Kim akhirnya menerima permintaan itu. Dan singkat cerita, malam harinya, mereka berlima kemudian datang untuk melakukan makam-makam. Dan singkat cerita, ketika malam hari, mereka berlima kemudian melakukan makan-makan. Setelah selesai makan, Pak Kim mendapatkan laporan dari asistennya yang mengabarkan kalau seorang pelaku pembunuhan bernama Dongwon sedang berkeliaran dan tidak bisa untuk dihubungi. Dan karena lokasi dari Pak Kim dekat dengan Dongwon, dia pun meminta Jungdo untuk melakukan pengecekan. Akan tetapi rupanya gelang elektronik yang digunakan oleh Dongwon sudah dipotong. Jungdo setelah itu langsung saja melakukan pencarian Dongwon dengan arahan dari lembab serta Pak Kim yang menggunakan drone. Setelah sudah bertemu dengan Dongwon, Jungdo langsung saja memberikan perlawanan. 형 오시면 돼요. Namun di situ Dongwon mengancam akan bundir jika Jungdo tidak pergi. Akhirnya Jungdo dengan panduan dari Pak Kim kemudian menanyakan permasalahan dari Dongwon yang ternyata sedang dalam tekanan hidup. Hal ini dikarenakan Dongwon selalu dihina karena pernah melakukan kejahatan oleh teman-temannya. Walaupun Dongwon sendiri sudah berusaha untuk hidup lebih baik, namun dia tetap saja dihina. Jungdo dengan bantuan dari Pak Kim akhirnya berhasil untuk menenangkan Dongwon dengan ceramah. Dan setelah kejadian itu, Jungdo pun curhat kepada ayahnya kalau dia sangat menikmati pekerjaannya itu karena dapat membantu orang lain. Cerita setelah itu memperlihatkan berita tentang seorang kriminal pedofil berbahaya yang bernama Ki Jung yang akan keluar dari penjara. Ki Jung sendiri sudah melakukan banyak sekali pelecehan kepada anak di bawah umur. Karena Ki Jung adalah seorang kriminal berbahaya, divisi dari Pak Kim kemudian ditugaskan untuk melakukan pemantauan secara full kepada pergerakan dari Ki Jung selama dia menggunakan gelang pengawasan elektronik. Sementara itu juga terlihat Jungdo yang pergi ke pelanggannya untuk memotong rambutnya. Dia juga sempat melihat seorang pria dengan gelang pengawasan yang baru saja keluar. Setelah Jungdo selesai untuk menggunting rambutnya, Jungdo yang masih curiga dengan pria sebelumnya, dia pun mengikuti si pria. Dan benar saja Jungdo semakin curiga karena si pria seperti sedang berniat buruk kepada seorang pelayan resto. Dia pun segera kembali ke kantor untuk melakukan pemantauan kepada si pria yang ternyata bernama Gunam. Dan ternyata Gunam sendiri adalah pelaku seksual berisiko tinggi. Kemudian karena pergerakan dari Gunam mencurigakan, Pak Kim kemudian mencoba untuk menghubungi Gunam. Akan tetapi Gunam malah mengatakan kalau dia akan melakukan hal sesukanya malam itu. Karena hal itu, Jungdo dan juga Pak Kim segera untuk pergi melakukan pengecekan dan mendapati kalung gelang dari Gunam yang juga sudah hilang sinyal. Mereka kemudian pergi ke tempat resto yang tadi dan mendapati si pelayan yang ternyata aman-aman saja. Karena khawatir, mereka segera berpencar untuk mencari di setiap tempat. Setelah mencari cukup lama, Jungdo kemudian teringat kalau tadi Gunam sempat datang ke salon bibi langganannya.
Jungdo pun bergegas pergi ke salon. Dan benar saja di salon sendiri ternyata si Bibi sedang berusaha diperkaos oleh Gunam. Untungnya di waktu yang tepat Jungdo datang dan langsung menghajar Gunam serta menangkapnya. 이모! 야, 개새끼! Besok harinya Pak Kim dan juga Jungdo mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan kepada Ki Jung yang akan keluar dari penjara. Mereka berdua kemudian pergi untuk memasangkan gelang pengawasan kepada Ki Jung dan mengantarkannya kembali ke kediaman Ki Jung. Tentu saja karena kejahatannya, banyak masyarakat yang tidak setuju jika Ki Jung dibebaskan dan melakukan demo untuk mengkebiri Ki Jung atau minimal harus diberi hukum mati saja. Singkat waktu ketika malam hari, rekan dari Ki Jung yakni Yung So secara diam-diam datang dan mengajak Ki Jung untuk pergi ke sebuah ruangan di basement. Keesokan harinya juga ketika sedang memantau, Jungdo melihat kalau sekarang Ki Jung sedang melakukan pergerakan yang aneh. Dan karena Ki Jung merupakan seorang pedofil yang berbahaya, Jungdo kemudian pergi untuk memeriksa, sementara Pak Kim memberikan pengarahan di kantor. Sialnya di situ Jungdo malah kehilangan jejak dari Jungdo. Sementara Jungdo sendiri pergi untuk menemui seseorang di mobil yang bernama Min Wook. Rupanya Min Wook menawarkan Ki Jung untuk membuat sebuah video pedofil dan akan dijual di web gelap dengan bayaran yang sangatlah banyak. Dan tentu saja Ki Jung menerima tawaran tersebut. Tak lama kemudian Jungdo datang dan merasa curiga dengan mobil tempat Ki Jung berada. Akan tetapi Jungdo hanya melihat platnya saja dan pergi untuk mencari di tempat lain. Dan karena tidak menemukan Ki Jung, Pak Kim kemudian menelpon Ki Jung untuk mengecek. Ki Jung sendiri juga sudah bergerak dan berpura-pura sedang membeli barang. Walaupun begitu, Pak Kim dan juga Jungdo masih mencurigai Ki Jung. Terlihat juga petugas Cho yang akhirnya masuk kerja setelah sembuh dari luka tusuknya. Cerita kemudian berganti kepada seorang anak kecil yang sedang bermain dengan kucing. Dan tiba-tiba sementara itu, petugas Cho melihat sebuah pergerakan mencurigakan dari seorang tahanan bernama Yong Ho. Hal itu pun langsung saja disadari dan Pak Kim langsung menelpon Jungdo untuk membantu. Akan tetapi di situ Jungdo tidak bisa karena dia sedang mengawasi Ki Jung. Pada akhirnya Pak Kim dan juga petugas Cho pergi untuk mengecek Yong Ho. Mereka kemudian pergi ke sebuah tumpukan sampah dan mendapati suara wanita yang sedang meminta tolong. Namun ternyata sementara itu juga terlihatlah Jungdo yang masih saja mengikuti Ki Jung. Hingga akhirnya Ki Jung menjebak Jungdo untuk dikeroyok oleh anak buah dari Min Wook. Dan pertarungan antara Jungdo melawan banyak orang pun terjadi. Sementara itu pertarungan juga terjadi antara Pak Kim dan juga petugas Cho melawan Yang Ho dan juga anak buahnya. Dalam perkelahian tersebut, Pak Kim dibuat tidak berdaya karena tidak bisa untuk bertarung. Sementara petugas Cho kini juga harus melawan beberapa orang sekaligus. Sampai akhirnya cerita kembali kepada Jungdo yang melawan banyak sekali penjahat hingga membuatnya cukup kewalahan. Setelah sudah mengalahkan banyak orang, Jungdo kemudian lanjut untuk mencari keberadaan dari Ki Jung. Ki Jung sendiri ternyata sedang bersiap dengan Yung So untuk merekam adegan pedofil terhadap seorang anak kecil yang sebelumnya diculik.
Untung saja Jungdo berhasil menemukan lokasi mereka dan menyuruh seorang warga untuk segera menelpon polisi. Sementara Jungdo sendiri menghancurkan jendela basement dan masuk untuk melawan mereka. Tentu saja Jungdo sudah ditunggu oleh Kijung yang langsung saja melawannya di situ. Sialnya Yungso juga berhasil untuk menikam Jungdo dan membuatnya kesulitan untuk melawan Kijung. Beruntungnya tak lama setelah itu, polisi kemudian datang untuk menyelamatkan Jungdo dan juga anak kecil. Hanya saja Kijung juga berhasil untuk melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Jungdo langsung saja dilarikan ke rumah sakit. Di situ Jungdo juga mendapatkan kabar kalau sekarang Pak Kim sedang mendapatkan perawatan karena terkena patah tulang leher. Sementara petugas Cho sendiri naasnya harus meninggal di TKP. Setelah sudah sembuh dari lukanya, Jungdo pun pergi untuk menghadiri pemakaman dari petugas Cho. Dia pun kemudian lanjut untuk mendapatkan penghargaan sebagai seorang warga pemberani. Dia juga mendapatkan rasa terima kasih dari ibu anak kecil yang sebelumnya dia tolong. Walaupun begitu, ibu si anak juga mengatakan kalau semenjak kejadian tersebut anaknya masih sangat trauma dan tidak bisa untuk keluar dan bersosialisasi. Jungdo setelah itu pergi untuk menjenguk Pak Kim dan bercerita tentang perkataan si ibu tadi. Mereka juga membahas mengenai Kijung yang kini masih menjadi buronan. Setelah itu secara diam-diam Jungdo membuat rencana dengan para sohibnya untuk bisa mencari dan menangkap Kijung. Jungdo juga meminta bantuan dari Lembab untuk mengecek sebuah plat nomor dari mobil mencurigakan yang sebelumnya sempat dia lihat terparkir di basement. Setelah itu, Lembab dan juga kakaknya langsung saja melakukan pengecekan kepada nomor plat itu, yang pastinya adalah milik dari Minwook. Kemudian setelah mereka berhasil menemukan alamat dari Minwook, mereka segera untuk melakukan penggerebekan kepada Minwook di apartemennya. Setelah itu, Lembab dan juga kakaknya segera melakukan pengecekan komputer milik Minwook. Mereka pun menjadi sangat terkejut ketika mendapati begitu banyak video pemerkosaan anak-anak. Dan karena hal itu, mereka pun langsung saja menghajar Minwook. Mereka juga mengorek informasi tentang keberadaan dari Kijung. Setelah mereka sudah mendapatkan informasi keberadaan Kijung, mereka pun menelpon polisi untuk menangkap Minwook. Setelah itu, mereka berempat juga melakukan rapat strategi untuk bisa menangkap Kijung dan menghentikannya sebelum bisa melukai orang lain lagi. Di situ Jungdo juga sempat dilarang oleh ayahnya karena takut kalau Jungdo akan terluka lagi. Akan tetapi Jungdo memberikan penjelasan kepada ayahnya kalau dia hanya ingin supaya bisa menyelamatkan anak-anak dari para setan seperti Kijung. Dia juga tidak bisa diam saja setelah mengetahui akibat dari perbuatan orang-orang seperti Kijung yang terjadi pada anak kecil yang sebelumnya dia selamatkan. Pada akhirnya si ayah pun memahami hal itu dan membiarkan Jungdo serta sohib-sohibnya untuk pergi. Jungdo dan juga para sohibnya kemudian pergi untuk mencari Kijung. Setelah mereka berada di lokasi, Jungdo, Ka, dan juga Cacing segera untuk bergerak mencari tempat dari Kijung, sementara Lembab sendiri mengawasi menggunakan drone. Tak lama setelah itu mereka pun mendapatkan lokasi dari Kijung. Jungdo kemudian menyuruh kedua sohibnya untuk kembali ke mobil sementara dia akan melakukan penyerangan dengan arahan dari Lembab. Tentu saja Jungdo harus melawan beberapa keronco terlebih dahulu sebelum lanjut untuk mengejar Kijung. Dan pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil untuk mengalahkan para keronco, Jungdo kemudian lanjut untuk mengejar Kijung sesuai arahan dari Lembab. Setelah sudah bertemu dengan Kijung, pada akhirnya pertarungan final pun berlangsung dengan cukup brutal.
자식. Jungdo di situ sempat mendapatkan beberapa luka tusuk dan juga dihajar oleh Kijung. Untungnya Lembab membantu dengan menabrakkan drone-nya kepada Kijung. Setelah itu Jungdo dan juga Kijung kembali melakukan perkelahian sampai akhirnya dan atas jasa mereka karena sudah menangkap buronan pedofil berbahaya yakni Kijung, mereka berempat pun kemudian mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden. Setelah itu, anak kecil yang sebelumnya diselamatkan juga datang dan kini sudah mulai untuk bisa bersosialisasi. Si anak juga langsung memberikan rasa terima kasihnya secara langsung kepada Jungdo hingga membuat Jungdo begitu terharu. Setelah itu, Jungdo kembali untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa. Dan film ini pun selesai. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita film kali ini. Mimin harap tidak ada satupun dari kalian yang menonton video ini yang merupakan seorang pedofil. Karena jika ada, maka silakan komen saja di kolom komentar dan lihat yang terjadi. Oke lah guys, terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini. Silakan teman-teman semuanya subscribe, like, serta berbagi donasi lewat Saweria agar bisa membantu Mimin untuk mengembangkan channel ini lebih jauh lagi. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya. Tabia.